Sweetly, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini diambil dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan kepada Yesus Kristus
anaknya dalam yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dari kubur, turun ke dalam kerajaan, hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Maka itu bersatu. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa Jumat. Tugas Shalom. Puji Tuhan. Bersama Mas Bagaimana juga mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada Tuhan. Dan ucap syukur kita berada di minggu merayakan Paskah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita pada hari ini. Kita mulai ibadah jam 5 dan saat ini hujan semakin lebat keluar. Kita sudah ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk petugas kali ini kami koordinator Bapak Petrus, kemudian pengawal Bapak Pendeta Herman Dimasku, kemudian direktur Bos dan Isya dan Alisa, singer saudara Alisa dan saudara Adil, musik saudara Michael bersama tim pemuda, remaja dan sekolah minggu. Kemudian untuk ibadah di minggu yang akan datang sebagai koordinator bagi Ibu Yuri di wilayah Surian, Ibu Marco di wilayah kota, pengkhotbah di wilayah Surian di Pendeta Emi, kemudian di wilayah kota Bapak Pendeta Herman, kemudian di Kedua Bapak Beni, dan berikut di wilayah kota Ibu Farida, singer saudari Siva dan saudari Kalisa, kemudian di kota saudari Ria dan saudari Kalisa. Diharapkan untuk persiapan ini di minggu yang akan datang. Kemudian untuk minggu pagi ini kita ada pelayanan ibadah kategorial, mulai dari hari Senin ada PA remaja dan juga untuk ibadah PKP kaum bapak akan dilaksanakan pada hari Senin bertempat di keluarga Bapak Jeremia Jastri hari Senin jam 18.30. Diharapkan kehadiran dari bapak-bapak untuk bersama dalam ibadah. Kemudian hari Selasa baik di wilayah Sudiang dan melaksanakan konsel di keluarga Ibu Irmai, kemudian di kota pada hari Rabu di keluarga Ibu di keluarga Bapak Anand. Kemudian PKP akan dilaksanakan secara online. Hari Jumat ada ibadah pemuda dilaksanakan di gereja Sediang. Kemudian hari Sabtu ada ibadah persiapan baik di kota maupun di Sediang. Dan di hari Minggu ada ibadah di Patalasa. Selanjutnya kami mengucapkan selamat memasuki hari ulang tahun para saudara-saudara yang ulang tahun, yang pertama saudara Yordan Sarsabudun tanggal 13 April 2023, hadiah firman Tuhan Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Pengumuman untuk doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6.05
mohon kehadiran jemaat Tuhan untuk doa bersama baik di wilayah kota maupun di wilayah sekolah. Demikianlah waktu jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian jemaat, Shalom, banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan bersatu dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Seperti dibagikan di warta, kita ada doa yang dilaksanakan secara bersama-sama. Mohon perhatian jemaat. Pertama kita akan masuk dalam doa pengucapan syukur. Kita akan mengucap syukur untuk pemberian Tuhan baik pribadi dan keluarga. Kemudian kita mengucap syukur jemaat yang berulang tahun itu ini saudari Yordan. Kemudian pelayanan misi akan didoakan oleh kaum laki-laki. Semua kaum laki-laki baik bapak-bapak sampai dengan anak-anak akan berdoa untuk misi. Dalam doa misi kita akan mendoakan misionaris yang melayani di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kita akan berdoa misionaris yang senantiasa kita doakan, keluarga Bapak Peter Kesa, keluarga Bapak Peter sakit. Kemudian perintisan pelayanan di Kota Mamuju, khususnya untuk Evangelis Victor, dan pelayanan misi di Patalasan. Kemudian rencana perintisan pelayanan di Morowali. Selanjutnya kaum perempuan, saya akan membacakannya karena tidak semua mendapat warta. Kemudian ibu-ibu, kaum perempuan dari anak-anak sampai orang tua berdoa untuk pengurus sinode agar Tuhan berikan kesehatan dan kerjasama yang baik. Kemudian bergumulkan cicilan gedung sinode, doakan para donatur, kemudian seluruh panitia dan proses renovasi gereja. Baik, kita masing-masing dengan doa yang sudah dibagikan. Mari bersama kita satu dalam doa pertama dengan doa mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan segala isinya. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Di minggu hari Paskah ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk karya selamat yang Kau nyatakan bagi kami umat Tuhan. Kesempatan di pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah yang kudus. Kami memasuki masa raya Paskah. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk pemeliharaan yang sempurna atas kami. Baik kami pribadi atas pribadi, keluarga maupun jemaat Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong kami sampai saat ini. Bersyukur untuk anak kekasih kami yang akan berulang tahun di minggu ini. Engkau Tuhan memberikan dia umur yang panjang. Terima kasih Tuhan. Berkati di usia yang semakin bertambah, dia semakin mendalam Engkau dan ucap syukur untuk ketambahan usianya. Iya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami menyerahkan untuk pengurus sinode. Kami berdoa Tuhan terus berikan kesehatan bagi mereka di dalam memimpin kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk pergumulan pembayaran gedung sinode kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Kau cukupkan setiap bulan yang dibutuhkan Tuhan. Kami menyerahkan untuk para donatur Tuhan, pakai Tuhan dalam mendukung dalam pembayaran cicilan ini. Kami serahkan dalam tangan kasih. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh panitia agar tetap diberikan kesehatan, kerjasama yang baik dalam mengusahakan dana di dalam mendukung pembayaran kantor sinode kami. Menyerahkan untuk proses renovasi gedung yang dilakukan saat ini. Tuhan terus cukupkan dana yang dibutuhkan. Tuhan tolong dan berikan hikmat. Para pekerja yang bekerja dengan baik, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Iya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama jemaat di Indonesia Makassar, kami terus mendukung pergumulan kami bersama untuk pembayaran gedung gereja kami di wilayah kota. Iya Bapa, kami mohon Engkau terus memberkati kami, menolong kami, terus mencukupkan segala kebutuhan dana yang kami butuhkan setiap bulan, kurang lebih 21 juta. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah memulainya. Engkau menolong kami mendapatkan tempat ini. Kami sungguh percaya juga Tuhan, sampai pada waktunya nanti Tuhan,
kami mengabdi bersama dengan Engkau untuk melunaskan hidup kami di wilayah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat-Mu semakin diberkati dalam pekerjaan, usaha, dalam mendukung penggalangan kecilan gereja kami di wilayah kota. Engkau terus memberkati kami umat untuk menolong kami, cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Dan kami terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk mendukung kebutuhan kami setiap bulan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan rencana acara retreat jemaat pada bulan Juni nanti. Tuhan tolong panitia hari besar dalam melaksanakan acara ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kau cukupkan setiap dana yang dibutuhkan sampai pada waktunya acara ini boleh berlangsung dengan baik. Seluruh panitia kami serahkan dalam tangan kasih. Berikan hikmat, pertolongan yang daripada menyertai hamba-hamba yang melayani dalam mengusahakan retreat keluarga jemaat kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Oma Fina, berdoa untuk Ibu Fidi, Saudara Alan, Ibu Yuliana dan Saudara Anita, Ibu Mariana, Saudara Heri, Opa Sira Panji, Bu Agustina, dan Ibu Farida. Kami menyerahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit hamba-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau rawat hamba-Mu Tuhan. Dan kami doakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terus berikan semangat, berikan hikmat yang daripada-Mu untuk setiap pengobatan yang mereka jalani Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan, menolong sampai menyembuhkan mereka Tuhan. Hamba-Mu yang di masa tua, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Berikan sukacita, berikan di usia yang semakin bertambah, mereka semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Kami semua menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin kami sebagai rakyat-Mu. Dan kami juga sebagai rakyatnya Tuhan, ikut di dalamnya Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa di mana kami ada, kota di mana kami ada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sertai perjalanan kehidupan kami ke depan. Tuhan tolong kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan, yang menolong dan menyertai kami melangkah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sempurnakan doa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan warga jemaat dan doa syafaat. Kini tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-80 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-80 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Jikalau jemaat sudah mendengar
Tim altar akan membacakan ayatnya yang ganjil dan jemaat semua akan membacakan ayatnya yang benar. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, Mazmur lagu, bunga bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkanmu. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok kecerdasan, tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olokkan kami. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji-muji Dia, Allah yang telah bangkit dan dalam namanya ada kemenangan. Dan kita percaya bahwa pada hari ini kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Mari kita memuji Dia dengan katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang
kami rindu belajar dari kebenaran firman. Mari Engkau menolong kami dan memberikan hikmat dan kebahagiaan bagi kami, agar kami dapat mengerti. Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, iman kami, keyakinan kami, pemahaman kami terus dibangun dan diperbaiki dan terus dilawat oleh Tuhan. Berbicara bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu menyimak dan melihat Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca dalam terjemahan baru dalam TB2. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab menulis dalam judul di atasnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyengok ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabu," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh di dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes ada satu nilai keistimewaan di dalam Injil ini sendiri. Mengapa saya katakan ada keistimewaan di dalam Injil ini? Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, maka kita menemukan di sana ada kelompok-kelompok perempuan yang ditonjolkan menjadi tokoh yang begitu penting dan begitu sentral sekali di dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Yohanes. Karena apa? Karena mengingat pada masa itu
Konsep patriarki begitu tinggi. Laki-laki menjadi tokoh sentral di atas segalanya. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita menemukan ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang dimunculkan di dalamnya. Kita mulai melihat pasal kedua. Dalam pasal kedua, mulai dengan Maria ketika pesta perjamuan kawin di Kana. Maria katakan kepada para pelayan-pelayan itu, lakukan apa yang dia katakan. Pasal 4, percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Pasal selanjutnya, seorang perempuan Kana yang menyatakan imannya kepada Yesus. Bahkan dikatakan bahwa dalam pasal 12 juga ada banyak para perempuan-perempuan yang dibebaskan dan dilepaskan dari keterikatan dan kuasa-kuasa. Dan hari ini kita belajar satu tokoh lagi, Maria Magdalena. Apa yang kita mau melihat dari bagian ini? Yohanes ingin menempatkan bahwa meskipun pada masa itu konsep patriarki itu begitu tinggi, tetapi Yohanes ingin memperlihatkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu sama adanya. Kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama adanya posisinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, maka dari bagian ini kita mau belajar satu peristiwa yang begitu penting di dalam sejarah dan dalam catatan Alkitab yang ada. Berdasarkan teks yang kita baca pada hari ini, ada nilai-nilai pembelajaran yang begitu menarik yang dapat kita pelajari. Yang pertama kita mau melihat Maria Magdalena harus melewati atau harus mengalami masa, kondisi, keadaan yang tidak berpihak kepada dia. Ayat 11 sampai dengan ayat 15 mengungkapkan adalah hilangnya pengharapan yang ada di dalam diri Maria Magdalena. Yang dulunya Maria Magdalena mengagumi akan gurunya yang begitu luar biasa. Tetapi peristiwa kematian itu membuat dia mengalami kehilangan pengharapan. Dari mana kita mau melihatnya? Ada kesedihan yang begitu dalam yang dialami oleh Maria Magdalena. Ada satu tekanan, ada satu batin yang mengalami kekosongan, mengalami kehilangan dari orang yang dia sangat cintai, yang dari orang yang sangat dia kasihi, yaitu Yesus yang memulihkan dia, Yesus yang membebaskan dia. Dalam bagian ini kita mau melihat justru yang terjadi ada satu miss pemahaman yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Ayat 15 sampai dengan ayat 15, Maria Magdalena lebih mengenal malaikat dibanding dengan mengenal siapa? Yesus. Ketika malaikat dia temukan di dalam kuburan itu, dia tahu ini adalah malaikat. Dia tahu ini adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk menemani dan untuk ada di sana. Dan kita melihat di sana bahwa betapa Maria Magdalena itu memiliki pemahaman yang baik tentang malaikat. Ketika dia melihat ke dalam dan dia melihat malaikat itu dan dia malaikat itu berkata bahwa mengapa kau menangis dan segalanya. Pemahamannya begitu baik tentang malaikat. Tetapi ketika dia melihat Yesus, apa yang terjadi? Yesus dikenalnya sebagai apa? Penjaga makam. Yesus dikenalnya sebagai penjaga makam. Ada pemahaman, ada pengetahuan yang miss, ada konsep yang miss dari Maria Magdalena. Malaikat dia tahu, tetapi Yesus dia tidak tahu. Apa yang terjadi dengan dia? Nah, di sini kita mau melihat bahwa ada satu pembelajaran yang Yohanes ingin tekankan adalah kesedihan yang sangat dalam akhirnya membawa kita tidak dalam berpikir pada posisi yang normal. Ketika kita berada pada posisi yang sangat-sangat dalam kesedihan yang sangat dalam, dan kita mengalami satu ruang kekosongan yang ada di sana, dan ruang kekosongan itu membuat kita akhirnya tidak lagi mengenal dengan baik, tidak lagi memahami dengan baik, kita tidak lagi memiliki pikiran yang akhirnya sesuai dengan konsep yang normal pada akhirnya. Dan ternyata bahwa kesedihan dapat berdampak secara psikologi ada. Nah, di dalam dunia konseling
selalu yang menjadi persoalan itu adalah ketika orang mengalami kondisi jiwanya dalam kesedihan yang amat sangat dalam. Ada banyak faktor yang akan mempengaruhi keberadaan di dalam dirinya sehingga dia tidak dapat berdiri secara normal. Dalam pengertian bahwa dia tidak dapat berdiri secara teguh, dengan kuat, dengan berdiri yang baik, dia tidak dapat. Dan dia juga tidak dapat menggunakan akal sehatnya di atas segala-galanya. Karena apa? Faktor kesedihan yang sangat dalam. Oleh karena itu, maka Yohanes memberikan pengajaran kepada kita luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Yohanes? Hendaknya kita mengendalikan jiwa kita dalam kesedihan. Supaya apa? Supaya kita tetap kenal Allah kita dengan baik. Karena kalau tidak, kita dapat tidak mengenal Allah kita dengan baik. Oleh karena itulah maka dikatakan bahwa ketika berada dalam kesedihan yang sangat amat dalam, hendaknya kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kapan kita tidak kembali kepada Tuhan, maka ruang dan kesempatan itu dapat dipakai oleh iblis untuk memperdaya kita dan membuat kita tidak berdaya. Oleh karena itulah, maka Yohanes membawa kita belajar dari seorang tokoh ini, yaitu Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Yang pertama kita mau melihat, Maria Magdalena adalah perempuan yang dilepaskan dari 7 roh, dan itu dibuktikan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Jikalau Bapak Ibu dapat menemukan Lukas 8 ayat 2, saya mohon supaya ada yang membantu saya untuk membacanya. Lukas pasal 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya, Maria Magdalena, perempuan yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Nah, di sini kita mau menemukan adalah peristiwa ini atau peristiwa dalam pemulihan yang dialami oleh Maria membawa dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena itulah maka Maria menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Sehingga itu dapat kita buktikan melihat di dalam teks yang kita baca tadi, pasal yang ke-20 dalam Injil Yohanes, menceritakan bahwa sampai pada liang lahat pun, atau sampai Yesus di dalam kubur pun, atau ketika Yesus berada di dalam perut bumi pun, Maria tetap mengunjungi ke sana. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Tuhan. Karena dia merasakan pelayanan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus kepada dia, sehingga membuat dia harus pergi ke sana. Catatan dikatakan bahwa dia ingin merempah, memberikan rempah kepadanya. Dalam pengertian bahwa dia ingin memberikan wangi-wangian dalam jasad Yesus itu sendiri. Karena kalau merempahnya itu sudah gak bisa, karena tubuhnya sudah dibungkus dengan kain. Jadi Maria hanya ingin datang ke dalam kubur itu hanya untuk menyiram atau memberikan wangi-wangian dalam jasad itu sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak menemukan di sana. Dan kita mau melihat bahwa apa yang membuat Maria begitu luar biasa dalam kesetiaannya kepada Yesus. Yang pertama ditemukan di sana adalah karena Maria sadar Yesus telah mengubah hidupnya. Kalau Yesus tidak mengubah hidupnya, maka dia tetap terikat dengan apa? 7 roh jahat itu sendiri. Jadi ketika orang telah mengalami pemulihan di dalam hidupnya, ketika dia mengalami kelepasan dalam hidupnya, pasti dia menunjukkan satu nilai kesetiaan yang amat sangat luar biasa. Yang kedua, di sana juga dikatakan bahwa Maria Magdalena sadar bahwa Yesus membawa dia menemukan tujuan di dalam hidupnya. Yesus yang telah membawa dia menemukan tujuan di dalam hidupnya. Yang dulunya tujuan hidupnya tidak terarah dengan baik oleh karena keterikatan dengan kuasa kegelapan itu. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia punya tujuan dalam hidup. Yang ketiga, kita mau melihat di sana adalah Maria menyadari bahwa tanpa Yesus, apa yang dia punya itu hanyalah sia-sia.
Tetapi Yesus telah membawa dia, yang pada akhirnya kita menemukan Maria mempersembahkan seluruh hartanya untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga mau melihat bahwa karena Yesus telah memulihkan jiwanya sehingga dia tidak lagi terikat dalam belenggu-belenggu kelaliman itu sendiri. Inilah Maria Magdalena. Karena itu kita mau menemukan satu nilai yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Maka di dalam teks ini ayat 16 mengajarkan kepada kita bahwa ketika hidup kita mengalami pemulihan dengan Tuhan dan dibebaskan oleh Tuhan, maka Maria membuktikan dalam seluruh keberadaan dirinya itu sendiri. Apa yang dia buktikan dalam seluruh keberadaan dirinya? Kita mau menemukan di sana adalah Maria tetap mengenal suara Yesus. Maria tetap mengenal suara Yesus. Waktu saya menyelidiki dan belajar melihat dari teks ini, yang sangat menarik adalah ketika dia tidak mengenal Yesus dengan baik, ketika dia katakan bahwa, "Tuhan, apakah engkau mencuri jenazah Yesus itu? Di mana engkau meletakkannya?" Tetapi ketika Yesus berbicara dengan dia, di situ betul-betul dia mengenal Yesus itu dengan baik. Mengenal dari mana? Mengenal dari suaranya. Ketika Yesus katakan Maria, panggilan ini membawa dia sadar bahwa suara itulah yang telah mengubah hidup. Suara itulah yang membangun di dalam hidup. Saya menemukan dalam bagian ini adalah ternyata orang dapat mengenal suara itu karena apa? Relasi yang begitu baik, hubungan yang begitu baik, kedekatan yang begitu dalam, sehingga sekalipun dia tidak melihat, hanya mendengar suaranya, dia tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita diingatkan melatih pendengaran kita, melatih telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Maria memiliki nilai yang sangat luar biasa. Ketika namanya disebut oleh Yesus, dia tahu bahwa yang menyebut dia adalah Yesus. Maka di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa dalam ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Panggilan ini menjadi panggilan yang tidak begitu asing bagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita mengingatkan bahwa domba yang baik adalah domba yang mendengar suara gembalanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10. Jadi domba yang baik, dia mendengar suara gembalanya dan dia mengenal suara gembalanya. Mari kita mau mengevaluasi diri kita. Apakah saudara dan saya hari ini adalah menjadi domba yang baik, mendengar suara Tuhan? Atau kita menjadi orang yang bingung ketika mendengar banyak suara yang datang dengan kita? Akhirnya apa yang terjadi? Suara yang lain pun kita katakan itu suara Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas bahwa ketika Yesus memanggil Maria, Maria langsung berpaling kepadanya karena dia tahu dan mendengar suara. Untuk itu kita belajar dari bagian ini bahwa kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan harus lebih baik lagi supaya saudara dan saya lebih lagi mendengarkan suara Tuhan, lebih tahu lagi membedakan ini suara Tuhan atau suara saya. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, karena Wahyu ini adalah bentuk satu kitab apokalip yang banyak simbol-simbol di dalamnya. Maka di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa ketika ada ekor binatang yang muncul dari bawah bumi atau dari dalam laut itu, yang menyerupai apa? Anak domba. Bayangkan, muncul dan menyerupai anak domba. Anak domba selalu diidentikan dengan Yesus, menyerupai Yesus, mirip seperti Yesus. Tetapi ketika dia bersuara, suaranya seperti apa? Naga. Berarti dengan demikian
maka mungkin secara fisik, secara segalanya dapat orang tiru tentang Yesus, tapi suaranya tidak dapat. Oleh karena itulah kita menemukan di sini, ketika Yesus memanggil dengan sebutan Maria, Maria langsung respon, ini adalah suara yang dia kenal. Untuk bisa membangun pengenalan suara itu, maka harus dipelihara relasi yang begitu baik. Dan hal ini kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, itu juga ada. Siapa yang dalam Perjanjian Lama? Ketika Tuhan memanggil Samuel dalam usia yang sangat relatif masih muda, masih kecil. Dan ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel berlari kepada Imam Eli. Apakah Bapak yang memanggil saya? Eli katakan tidak. Untuk yang kedua kalinya Samuel lari lagi ke Eli, Eli katakan tidak. Akhirnya terakhir kata, tahulah Eli bahwa Tuhan yang panggil dia. Bayangkan di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya bagi kita. Oleh karena itu, kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan akan menolong kita dalam keputusan yang tepat. Kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan akan membawa kita kepada keputusan yang benar. Tetapi ketika kita memunculkan kesalahan dalam mendengar, itu akan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka latihlah diri kita untuk mendengar. Anak-anak muda, latih diri untuk mendengar. Coba kalau kita perbandingkan sekarang, kira-kira anak-anak yang lahir di usia-usia ya tahun 2010, kalau dipanggil, responnya apa? Diam. Berdiam diri dan duduk manis. Coba kalau dipanggil orang tuanya, diam. Terus kalau seandainya handphonenya sudah bunyi, pulsa data Anda sudah habis. Terus apa yang terjadi? Dia duduk manis dekat orang tuanya. Bagaimana caranya untuk pulsa data itu terisi kembali? Tapi ketika pulsa data itu sudah terisi kembali, dipanggil berdiam diri. Oleh karena itu maka sekarang mulai latih diri kita untuk mendengar. Mulai latih pendengaran kita untuk mendengar. Karena apa? Karena kadang kita salah untuk mendengar. Wah, ini berbahaya. Saya kagum dengan ada satu video kecil yang orang tuanya katakan anaknya mungkin baru usia 2 tahun. Mamanya bilang begini, ya kasih uang 100.000, pergi ke warung, beli telur 2, teh pucuk 1. Telur 2, teh pucuk 1. Dia pegang uang 100.000 itu dia jawab. Telur 2, teh pucuk 1. Telur 2, teh pucuk 1. Dia pulang, pas, telur 2, teh pucuk 1. Akhirnya dapat reward dia dari orang tua. Karena dia pas untuk ini. Nah, kalau kita nggak pas mendengarkan suara Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Dulu pernah kami di Papua ada satu anak tinggal mereka. Mama Ellen bilang pergi ke pasar beli ini. Dia pulang nggak bawa apa-apa. Ditanya, nggak ada yang jual. Ibu tadi bilang apa? Tadi ibu bilang beli bumbu, balik lagi dia. Balik lagi kedua kalinya. Datang lagi bukan bumbu yang dibeli, sayur yang dibeli. Miss-nya jauh sekali. Coba kalau seandainya itu terjadi dengan kita, ketika Tuhan berbicara dengan kita, miss-nya jauh dengan kita, apa yang terjadi? Ketika Tuhan berbicara dengan kita, tiba-tiba kita miss dengan suara Tuhan, tidak connect dengan suara Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Ingat kisah seorang perempuan bijaksana dengan perempuan yang bodoh. Apa yang terjadi? Pintu sudah tertutup. Kalau sempat kita tidak lagi salah kita mendengar suara Tuhan, tidak ada kesempatan untuk kita. Tidak ada ruang lagi untuk kita. Tidak ada lagi peluang untuk kita. Oleh karena itu, latih diri kita untuk mendengar. Maria begitu baik mendengarkan suara Tuhan. Pada awalnya dia katakan bahwa Yesus itu penjaga taman. Waktu dia melihat wajahnya, waktu dia melihat fisiknya, dia berpikir bahwa itu penjaga taman. Tapi ketika dia berbicara, dia tahu bahwa itu adalah siapa? Yesus.
hal ini juga membawa kita untuk belajar. Terkadang kita hanya mau mendengarkan orang dengan segala fisik penampilan yang begitu baik. Tapi kalau mungkin bagi kita itu nggak masuk dalam kita nggak mendengar. Mari latih diri kita untuk mendengar. Melatih diri kita dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam keputusan kita. Kita melihat Maria, apa respon Maria? Maria menyebut Yesus dengan sebutan apa? Rabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dari istilah yang Maria katakan. Ketika Yesus memanggil dia dan dia tahu bahwa itu adalah gurunya, dan dia berpaling, dia katakan Rabi. Apa yang Maria katakan itu berbeda dengan Yudas Iskariot katakan. Yudas juga menggunakan kata guru, Rabi. Yudas juga menggunakan kata Rabi, tapi Maria menggunakan kata Rabuni. Di dalam kedudukan orang-orang Yahudi ada level-levelnya. Kata guru ini menunjuk pada levelnya. Ketika guru itu dipanggil Rab, artinya sama, artinya guru. Ketika dipanggil Rab, itu hanya menunjukkan posisi dia dalam tingkat yang terhormat. Ketika orang menyebut dia Rab, itu posisinya dalam tingkat yang terhormat. Tapi ketika dia menyebut kata Rabi, itu yang disebut oleh Yudas Iskariot, menyebut Yesus itu Rabi. Rabi itu dalam kedudukan gelar dan kewibawaannya. Bayangkan, Yudas Iskariot yang adalah murid yang dekat dengan Yesus hanya melihat Yesus sebagai gelar dan kewibawaannya. Dia punya wibawa, dia punya gelar. Maka Yudas katakan Rabi. Tetapi Maria Magdalena menyebut Yesus dengan sebutan Rabuni. Rabuni ini adalah orang yang layak mendapatkan kedudukan yang terhormat. Orang yang layak mendapatkan jabatan gelar sebagai guru. Orang yang layak untuk menempati posisi yang tertinggi di atas segala-galanya. Maka Maria Magdalena ini katakan Rabuni, dia yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Dia yang layak untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Dia yang layak dan pantas dikatakan guru. Karena dia tetap ada bersama dengan muridnya, tetap menjaga mereka, tetap mengingatkan mereka, tetap memanggil mereka dengan namanya. Nah, di sini kita mau melihat adalah ada satu nilai keistimewaan yang sangat menarik di dalamnya ketika dalam sebutan Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat di sini penyebutan saudara dan saya tentang Tuhan Allah kita. Ketika saudara dan saya menyapa Tuhan Allah di dalam diri kita, ini menentukan dalam keberadaan diri kita. Entahkah kita menyebutnya dengan sebutan yang benar, ataukah kita menyebutnya dengan rame-rame saja, sebatas euforia saja. Ketika Yesus masuk di Yerusalem, semua orang katakan Hosana, Hosana, Hosana. Lihat Raja muda. Tapi istilah lain dari situ, selamatkan kami, bebaskan kami, dan lepaskan kami. Tetapi dalam satu sisi yang lain, suara yang katakan Hosana, Hosana itu juga suara yang katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apa yang terjadi? Orang-orang Yerusalem hanya menyebut itu atas euforia yang ada di dalam diri, sebagai supporter di atas segala. Tetapi kita mau menemukan dari Maria Magdalena dengan ungkapannya Rabu, menunjukkan dialah guru yang terhormat, guru yang layak, guru yang pantas dalam posisi dan kedudukan. Sehingga dikatakan bahwa dalam posisi orang Yahudi, ketika disebut Rabuni, ini adalah gelar yang sungguh-sungguh tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang. Itu hanya orang yang layak untuk mendapatkan semuanya itu. Dan Maria menyebut itu kepada Yesus dengan ungkapan, Yesuslah guru yang layak untuk menerima kehormatan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita juga mau melihat ketika Maria menyebut Yesus dengan sebutan, Maria juga melibatkan emosi yang ada di dalam diri. Apa bentuk emosi yang kita temukan di dalam diri Maria? Ayat 17. Dia betul-betul memberikan penghormatan itu kepada Tuhan, tetapi emosi itu dilibatkannya di dalam ungkapan cinta kasihnya terhadap Tuhan. Dan Maria tidak mau lepas dari Tuhan, selalu melekat dan selalu ingin bersama dengan Tuhan. Dari ayatnya ke-17 itu ada beberapa penafsir mengatakan, tapi saya hanya mengambil satu kesimpulan dari beberapa penafsir itu katakan bahwa Maria tetap ingin selalu bersama dengan Yesus dimanapun dia ada. Maka dikatakan di sana bahwa Maria itu tetap memegang bagian dari jubahnya itu. Maria tetap memegang itu karena Maria tidak mau lagi kehilangan Yesus dan segalanya. Tapi ungkapan yang Yesus katakan apa? Jangan, karena aku akan pergi kepada Bapa. Aku pergi ke Allahku dan Allahku dan segalanya. Kenapa Yesus melarang Maria dalam hal ini? Tuhan ingin melatih Maria Magdalena supaya apa? Supaya tidak hanya cukup puas ketika dalam bentuk secara emosionalnya saja, tetapi yang Yesus ingin melatih, mendidik Maria adalah supaya hatinya tetap melekat kepada Tuhan, tidak dalam bentuk fisiknya, tetapi hatinya yang harus melekat kepada Tuhan. Hal ini juga mendorong kita, membawa kita belajar untuk kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan mempertajamkan pendengaran kita. Kita akan mempertajamkan pendengaran kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah dengan baik. Oleh karena itu kita menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Maria dikatakan dia adalah saksi yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan. Berdasarkan catatan Alkitab, baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka dikatakan bahwa Maria adalah orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Tadi kita katakan bahwa perempuan dalam konteks orang Yahudi itu tidak masuk dalam perhitungan, tetapi Yohanes ingin tonjolkan bahwa ternyata orang yang pertama kali menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan adalah Maria Magdalena. Saya mencoba untuk menggali kenapa Maria ini menjadi orang yang pertama kali. Mengapa Maria ini menjadi orang yang pertama kali menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan? Ternyata peristiwa penyaliban itu semua murid itu sudah terpecah. Tapi orang yang selalu mengikuti Yesus dalam penyaliban itu adalah para perempuan, Maria dan beberapa orang ini. Selalu mengikuti sampai pada Bukit Tengkorak itu. Dan peristiwa kebangkitan itu adalah Maria sebagai orang yang pertama menyaksikan tentang kebangkitan itu. Satu nilai yang sangat istimewa sekali. Sehingga dalam tradisi Kristen, dalam tradisi gereja, maka gereja menempatkan Maria adalah salah satu dari perempuan suci itu yang ada di dalam tradisi Kristen. Selain Maria ibunya, Maria Magdalena juga adalah digolongkan dalam tradisi gereja sebagai perempuan suci. Karena apa? Dia saksi utama. Dia saksi pertama untuk melihat tentang kebangkitan Tuhan itu secara luar biasa. Akibatnya dan dampaknya sampai dengan hari ini. Dan catatan Yohanes mengatakan bahwa dialah orang yang pertama dalam menyaksikan, dialah yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Dialah yang layak mendapatkan posisi tertinggi itu karena dia adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan dengan tema yang kita renungkan, aku telah melihat Tuhan, bukan hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi Maria menyaksikan secara langsung tentang di mana Tuhan berbicara dengan dia, menyaksikan langsung tentang kebangkitan dari Yesus itu sendiri, dan dia sebagai saksi kunci dari peristiwa kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini maka kita dapat menyimpulkan
aku telah melihat Tuhan, bukan dari kata orang. Tapi Alkitab ini membawa kita belajar untuk melihat Tuhan harus dari diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, batin kita sendiri harus melihat. Tadi malam kami bersama dengan jemaat dan anak-anak muda, kita menonton satu film yang sangat luar biasa. Bapak Ibu rugi untuk tidak ikut. Rugi sekali Bapak Ibu tidak menonton film itu. Karena itu perjuangan seorang keluarga ateis yang tidak percaya Tuhan. Tetapi pada akhirnya suaminya, karena seorang jurnalis, dia harus ada bukti otentik. Dia ingin membuktikan apakah Yesus itu betul-betul cerita nyata, cerita jelas, cerita yang akhirnya dia membuktikan secara langsung. Dia menggali dan mencari informasi-informasi yang ada. Ketika dia berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus itu fiktif, tidak jelas dan segalanya. Tetapi dia tidak bisa membuktikan ketidakjelasan karena sejarah punya bukti secara otentik. Tulisan-tulisan sejarah membuktikan peristiwa itu secara otentik, sehingga pada akhirnya melalui peristiwa anaknya, karena anaknya mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, melalui peristiwa itu secara bertahap keluarga itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pada akhirnya suaminya katakan, Tuhanmu itu betul-betul ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menandakan apa? Menandakan bahwa Tuhan mau untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Melalui peristiwa kebangkitannya, Tuhan mau supaya kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Apakah pernyataan Maria Magdalena ini menjadi pernyataan kita hari ini? Aku telah melihat Tuhan. Jikalau saudara dan saya sampai hari ini katakan belum jelas melihat Tuhan, mari kita mempertajamkan pendengaran kita, mempertajamkan telinga kita, membangkitkan seluruh emosi yang ada di dalam diri kita untuk dapat mengenal Allah dengan baik, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk terus berjuang untuk melihat kebenaran itu dengan baik. Karena kalau Maria Magdalena katakan aku telah melihat Tuhan dan dia adalah saksi dari kebangkitan itu, maka Alkitab ini ingin dikatakan dengan kita, Tuhan juga mau saudara dan saya hari ini harus menjadi saksi dari peristiwa itu. Aku telah melihat. Saya yakin dan percaya orang yang telah melihat hidupnya pasti berubah, cara berpikirnya pasti berubah, hatinya pasti berubah, sikap dan perilakunya pasti berubah. Karena Tuhan yang mengisi. Kalau Tuhan yang mengisi hidup kita, pastilah itu berubah. Oleh karena itu, kita mau melihat yang bisa mengubah saudara dan saya hanya Tuhan. Orang baik tidak akan datang, tapi Tuhan bisa mengubah kita. Dalam kitab Yeskiel dia memberikan hati yang baru, roh yang baru. Oleh karena itu, undanglah Yesus dalam hidup kita, undanglah Dia dalam hati kita, supaya kita menjadi milik Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, melalui peristiwa Paskah, dengan peristiwa kebangkitan Yesus, Alkitab telah menyatakan dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Maria Magdalena adalah orang yang pertama menyaksikan peristiwa itu. Dan Maria Magdalena adalah orang yang berbicara langsung dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama seperti Maria? Aku telah melihat Tuhan melalui batin kita, melalui hati kita yang telah diubah oleh Tuhan, melalui hati kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Karena yang dapat mengubah semua hanya Tuhan. Kita membutuhkan kelahiran baru yang Allah ingin kerjakan dalam hidup. Oleh karena itu, mari hari ini undanglah Yesus dalam diri kita, undanglah Yesus berkuasa dalam hidup kita. Arahkan pendengaran kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Saya memberikan waktu 5-5 menit merenungkan bagian ini. Apakah kita juga akan masuk dalam barisan seperti Maria Magdalena? Aku telah melihat Tuhan.
Engkau tidak membiarkan kami tersesat dalam dunia yang terbentang dengan luas. Engkau tidak membuat kami menjadi orang yang kehilangan arah dan tujuan. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh Tuhan melalui bagian firman Tuhan. Maria Magdalena telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengubah hidup dan mengubah jalan hidup dalam cerita. Oleh karena itu hari ini kami juga rindu supaya kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidup kami. Karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan kami dan melepaskan kami dari keterbelengguan dan keterikatan, dari kebodohan dunia. Bapa di surga, saat ini tolonglah kami agar kami semakin cinta Tuhan, membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, membawa kami untuk semakin dengar akan Tuhan, supaya hati kami, hidup kami dibangun oleh Tuhan, menjadi orang yang memiliki pengharapan dan keyakinan yang pasti dari Tuhan. Berkati kami hari ini, pelihara kami dalam cinta kasih, agar kami semakin dibangun dan bertumbuh. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, kami hari ini telah mendapatkan jaminan, janji, keselamatan, kelepasan, pembebasan yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berserah. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas di persiapan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sembari persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian bawa persembahan. Terima
perayaan Paskah pada hari ini. Dalam penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa, hari ini kami juga berdoa bersama keluarga hamba-Mu Pak Sastro dalam perkabungan, dalam duka yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi hamba, memberkati keluarga supaya keluarga tetap kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Secara khusus dalam ibadah pemakaman pada jam 11 nanti. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar semuanya berjalan dalam hikmat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar Paskah di tahun ini membawa kita untuk semakin hidup dalam kemenangan di hadapan Tuhan dan kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Emi untuk pengumuman. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah Paskah secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan melaksanakan acara yang selanjutnya untuk kebersamaan kita semua. Baik, jadi sambil kita akan beberapa ibu-ibu yang menyediakan jamuan sarapan pagi untuk kita akan nikmati secara bersama-sama. Dari saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mencari telur. Berlaku untuk semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkannya, hadiah itu ada dalam catatan di kantong telurnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkannya silakan ambil hadiahnya, tunjukkan dan ambil hadiahnya. Berlaku untuk semua, baik dari anak sekolah minggu, bapak-bapak, ibu-ibu, oma semuanya boleh. Baik, jadi setelah kita akan makan ya, setelah kita akan sarapan pagi, kita akan lanjutkan dengan kuis Alkitab. Baik, saya harapkan kebersamaan kita supaya kita dapat mengikuti acara demi acara sampai selesai. Ya, diusahakan tidak terlalu lama. Baik, ya, baik. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, karena selesai kita mencari telur, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ya, sambil kita tunduk kepala, sekaligus kita akan berdoa untuk berkat Tuhan yang sudah tersedia. Baik, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami. Berkat kasih dan pertolongan-Mu kami boleh bersama beribadah, bersama-sama menaikkan pujian hormat kepadamu Yesus Kristus yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami ada hari ini karena kemenangan Kristus di kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah semakin membawa kami bertumbuh dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur dalam perayaan Paskah di hari ini. Dan kami keluarga, saudara bersaudara kami di tempat ini, kami mau melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami terima dan kami akan nikmatinya. Tuhan kiranya meneruskannya menjadi kekuatan bagi tubuh kami
dan biarlah kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Ya, posisi telur hanya